Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Febda Hermawan. Saya dari kampus Unzah, Prodi TIPS. Yang saya hormati kepada rektor dan saya hormati juga kepada dosen pengampu, yaitu Pak Babul Bahrudin. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makhluk manusia. Nah, makhluk manusia ini ada teori evaluasi dan sejarah makhluk manusia, ada sistem orang, pembagian evaluasi, ada klasifikasi aneka ras manusia. Nah, yang pertama yaitu teori evaluasi dan sejarah makhluk manusia. Nah, menurut kamus Webster, kata evaluasi mengacu kepada proses perubahan atau perkembangan yang berlangsung secara bertahap atau juga bisa secara perlahan. Nah, revolusi ini di sisi lain adalah proses perubahan keadaan atau sistem secara cepat atau radikal. Nah, Herbert Spencer, seorang ahli filsafat Inggris, adalah orang pertama yang menggunakan istilah evaluasi, menganggap evaluasi sebagai pertumbuhan sifat-sifat atau keadaan dari waktu ke waktu melalui perubahan bertingkat. Jadi istilah itu tidak terkait dengan biologi. Nah, teori evolusi dan sejarah makhluk manusia ini ada dua. Yang pertama, perkembangan teori evaluasi. Yang kedua yaitu teori evaluasi mengenai asal mula manusia. Nah, yang pertama yaitu perkembangan teori evaluasi. Teori evaluasi ini berkembang seiring dengan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, pemikiran tentang evaluasi dan teorinya mengalami perubahan selama tiga abad lebih lah. Berikut adalah dasar pemikiran yang berkembang selama waktu itu. Yang pertama yaitu masa fikisme, yang kedua yaitu masa adaptasi dan transformasi, yang ketiga yaitu masa Darwinian, yang keempat masa berkembangnya teori genetika, yang kelima masa neo-Darwinian, yang keenam masa evolusi modern. Nah, selanjutnya yaitu teori evaluasi mengenai asal mula manusia. Nah, teori evaluasi mengenai asal mula manusia ini, Kevin Conner membagi teori evaluasi tentang asal mula manusia dengan dua bagian, yaitu evolusi teistik dan evolusi teistik. Nah, ahli evolusi ateistik yang menganut teori manusia spontan percaya bahwa semua bentuk kehidupan berasal dari bentuk kehidupan yang lebih primitif. Sebagai besar teori evolusi berpendapat bahwa materi sel berasal dari bentuk kehidupan pertama. Nah, kemudian berkembang menjadi ikan, bisa juga burung, binatang, kera, dan akhirnya manusia. Karena mata rantai yang hilang dalam tahap transisi. Tahap transisi ini masih belum ditemukan. Ini masih merupakan teori tanpa bukti. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, teori evolusi teistik. Nah, teori ini berkeyakinan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi muncul dari bentuk-bentuk yang lebih rendah. Tetapi bentuk-bentuknya
yang lebih rendah diciptakan oleh Allah. Sebagian teori ini merupakan kebenaran karena Allah diakui sebagai pencipta dari bagian pencipta. Nah, sebagian juga salah karena Alkitab mengajarkan penciptaan spesies, bukan evolusi mereka. Segala ikan, burung, binatang, dan lain sebagainya, manusia diciptakan dalam urutan mereka untuk menghasilkan keturunan dan jenis mereka, bukan untuk memunculkan bentuk yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi aneka ras manusia. Nah, klasifikasi aneka ras manusia ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ras Australoid, yang kedua ras Mongoloid, yang ketiga ras Negroid, yang keempat ras Kaukasoid, yang kelima yaitu ras khusus. Nah, yang pertama yaitu ras Australoid. Nah, ras Australoid ini ras manusia yang berkembang di seluruh dunia. Nah, ras Australoid ini adalah ras manusia yang tinggal di bagian selatan dunia, misalkan seperti India, seperti Sri Lanka, dan sejumlahnya populasi di Asia Tenggara dan kepulauan. Dan Australia memiliki karakteristik seperti rambut keriting hitam dan kulit hitam. Nah, ciri-ciri Australoid adalah ada beberapa macam ciri-cirinya, yaitu memiliki warna kulit coklat kehitaman, ada juga warna mata gelap, ada rambut bergelombang sampai keriting, ada juga memiliki tulang alis yang menonjol, ada juga memiliki rahang yang besar dan tebal, bentuk muka seperti loncong atau oval. Nah, yang kedua yaitu ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini bisa tersebar di Asia Timur, Tenggara, Tengah, dan Asia Timur Laut, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara atau Selatan. Nah, ciri-cirinya ras Mongoloid ini seperti memiliki rambut lurus berwarna hitam, kelopak mata yang dimilikinya sipit atau kecil. Nah, ada juga memiliki bola mata berwarna kecoklatan. Ada juga memiliki sedikit bulu badan yang ada bulunya tetapi sedikit. Ada biasanya orang-orang luar. Ada juga berikut putih kecenderungan kuning dan seperti sawo matang. Ada juga memiliki tubuh yang kecil. Ada juga bentuk wajah yang relatif. Ada juga yang memiliki hidung pesek. Nah, selanjutnya yaitu ras Negroid. Nah, ras Negroid ini merupakan manusia sebagian besar penghuni benua Afrika serta turunannya. Banyak yang berdiam biasanya di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Nah, ciri-ciri ras Negroid ini seperti bibir tebal, memiliki gigi besar dan kuat, memiliki kulit hitam, rambut kering dan keras, tidak memiliki bendungan atau sengau hidung, memiliki wajah yang menonjol di bagian rahang dan mulut, bentuk orbit mata persegi atau persegi panjang. Nah, itu ciri-ciri ras Negroid. Selanjutnya yaitu ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini merupakan ras manusia yang diperkirakan berasal dari pegunungan Kaukasus di Eropa serta banyak berdiam di bagian Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah,
Pakistan, dan juga India Utara. Nah, ciri-cirinya ras Kaukasoid ini seperti hidung mancung, memiliki kulit putih dan panjang, memiliki kulit putih dan dermis paling sedikit dari ras lainnya, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang berwarna itu, dan juga memiliki mulut kecil, sudut wajah antara 100% sampai 90%-an lah, dan memiliki wajah lonjong dan virus dan kelopak mata yang lurus. Nah, itu ciri-ciri ras Kaukasoid. Adapun ras khusus, nah, ras khusus ini ras didefinisikan sebagai ras yang tidak termasuk dalam salah satu kelompok ras yang lainnya atau ras-ras yang saya sebutkan tadi. Nah, karena hambatan isolasi geografis, kelompok ras ini tidak menyebar tidak menyebar dengan luas karena sebuah Bushmen atau penduduk asli Gurun Kalahari di Afrika Selatan, dan juga penduduk asli pengalaman Sri Lanka, atau juga penduduk asli Karafuro dan Hokkaido di Jepang. Di Indonesia, orang Wedoid masih ada di daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Evolusi manusia dari fosil ke manusia kontemporer. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.